Bab 196. Sudah lama kita meninggalkan keluarga Chu, yang sekarang Georgie, ayah dari Lydia, yang menjadi tuan besarnya sejak Rani Lu meninggalkan Jiangling kembali ke Qingzhou. Pada waktu ini, Georgie sedang menerima tamu di aula pertemuan keluarga Chu. Lydia mendampingi ayahnya duduk di sisi kiri. Di depan mereka ada 3 lelaki tua yang datang dari jauh. Perkenalkan, namaku James Chu. Ini adik sepupuku, Ang Li Chu. Dan ini adiknya Arka Chu. Kami berasal dari provinsi Xia. James berkata memperkenalkan dirinya. Mendengar ini, Georgie sedikit kaget, namun ia cepat menahannya dan menjawab, "Selamat datang di Jiangling." James tersenyum mengangguk lalu berkata, "Terima kasih, mungkin kau kaget mendengar marga kami. Namun kau harus tahu bahwa kami hadir di sini untuk memastikan bahwa keturunan kami masih ada di sini. Untuk itu, bisakah Tuan Besar mengeluarkan giok keluarga?" Georgie mengeluarkan giok yang dijadikan kalung sebagai tanda keluarga Chu. James melakukan hal yang sama diikuti oleh Ang Li Chu. Di atas meja terdapat 3 giok yang bentuknya sama persis. Melihat ini, Georgie sedikit terkejut, namun James tertawa lalu mengambil gioknya dan berkata, "Kita tidak salah datang ke sini," James berkata kepada Ang Li dan Arka. Georgie hanya diam karena ia tidak mengerti. Lydia pun menatap ke arah giok milik ayahnya. Saat itu, James berkata, "Kita adalah keturunan langsung dari Kekaisaran Chu beberapa abad yang lalu. Hingga hari ini kami sudah berjalan dari utara, barat, selatan, dan sekarang di Jiangling." Mendengar kata-kata James, Georgie semakin kaget. Lydia tersenyum mendengar ia keturunan kaisar yang artinya ia adalah seorang putri. "Kami tidak lama di sini karena dari sini kami akan ke Jiangnam, lanjut ke Xia dan melaporkan pada kepala rumah besar di Xia," James menambahkan. Georgie diam, tidak berkata apapun karena memang tidak mengerti. James yang menatapnya tersenyum lalu berkata, "Kepala rumah besar memerintahkan kepada kami untuk menyatukan seluruh keluarga agar menjadi kuat dan besar bersama. Maka aku mengundang Tuan Besar keluarga Chu dari Jiangling untuk hadir di pertemuan keluarga pada tanggal 15 bulan besok." Georgie mengangguk lalu menjawab, "Aku akan hadir. Namun bagaimana aku tahu di mana tempatnya?" Ang Li Chu yang menjawab. Ia pun berkata, "Tuan Besar tidak usah memikirkan hal itu. Di waktunya undangan resmi akan diantarkan ke sini, termasuk tiket pesawat dan lain-lain." Mendengar ini, Lydia bertanya, "Berapa orang dari keluarga yang boleh ikut menghadiri acara itu?" James menjawab, "Belum ditentukan, namun biasanya 3 orang sebagai perwakilan keluarga." Mendengar ini, Lydia merasa senang bahwa ia bisa ikut, lalu ia kembali bertanya. Ia pun berkata, "Kepala rumah besar di Xia ingin menyatukan semua keluarga, maksudnya bagaimana?" James tersenyum menatapnya, lalu menjawab, "Di negeri ini semua ekonomi dikuasai oleh keluarga Li, Su, dan Gu, maka Tuan Kepala rumah besar di Xia ingin mengembalikan kejayaan Kekaisaran Chu dengan menguasai ekonomi dan kekuatan tempur." Mendengar jawaban ini, Lydia semakin semangat lalu berkata, "Aku setuju, apalagi sekarang putra pewaris tahta keluarga Li sudah tidak ada. Tentunya keluarga itu goyah dan ini kesempatan yang bagus untuk keluarga kita maju." Ang Li Chu tertawa lalu berkata, "Hahaha, Nona, engkau masih muda namun berpikiran maju. Memang itu alasannya karena keluarga itu dalam kondisi tidak baik, maka kesempatan ini harus kita pergunakan sebaik mungkin. Kesempatan tidak datang 2 kali, tambah James Chu." Merasa dipuji, Lydia pun tersenyum dan membayangkan dirinya menjadi putri dan melangkahkan Cecilia. Setelah berbicara panjang lebar, utusan keluarga Chu dari Xia berpamitan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Jiangnam. Georgie dan Lydia mengantar mereka hingga bandara Jiangling sebagai penghormatan. Sepulangnya dari bandara di dalam kendaraan yang membawa Lydia dan ayahnya menuju rumah, maka Georgie berkata, "Jika hanya 3 orang, maka siapa saja yang akan pergi ke sana?" Mendengar ini, Lydia berkata,
Kalau hanya 3, maka kita sekeluarga saja yang pergi, mengapa membawa orang lain? Georgie menggeleng kepalanya lalu menjawab, tidak bisa, Jimmy dan George harus mengetahui tentang ini dan aku ingin mendengar apa pendapat mereka. Mendengar ini, Lydia mencibirkan bibirnya sembari berkata, tidak ada untungnya mengajak paman kedua atau ketiga. Georgie tersenyum lalu berkata, kita tunggu undangan resminya baru kita tentukan. Pertemuan Georgie, Lydia dengan utusan keluarga Chu terjadi sekitar sebulan yang lalu. Hari ini, Georgie menerima undangan dan memegang di tangannya di dalam amplop undangan tersebut ada tiket pulang pergi. Untuk 5 orang, reservasi hotel bintang 5 selama 3 hari di Sia. Lydia yang juga ada di dekat Georgie berkata. Ia pun berkata, melihat ini terlihat tuan besar keluarga Chu di Sia sangat loyal. Lalu siapa saja yang pergi dan pastikan salah satunya adalah aku. Georgie mengangguk lalu menghubungi adik-adiknya untuk datang ke rumah malam nanti. Sementara itu, di puncak Ka'bah, suasana masih seperti biasa. Para wanita berkumpul di halaman belakang berbagi cerita. Sedangkan Frankly bersama tetua sedang berada di aula, di mana tetua Jiang memperlihatkan jurus-jurus andalan mereka kepada Frankly. Frankly sambil memangku putrinya memperhatikan setiap gerakan para tetua yang berjumlah 13 orang itu. Setelah tetua, maka Max Long, Jackson, dan John Lee tidak mau ketinggalan. Mereka mempraktekkan semua jurus untuk dilihat oleh Frankly dan dipetik satu persatu gerakan itu untuk dirangkai menjadi ilmu baru. Baoseng juga mempertontonkan gerakan tinju berantainya. Setelah selesai, ia berkata, jurusku ini tidak ada artinya, namun aku harap bisa berguna untuk tuan muda. Frankly tersenyum menjawab, tentu jurus tinju itu sangat bagus. Karena semua tetua mempraktekkan permainan di bawah, hanya engkau yang mempertontonkan permainan atas dan ini sangat berguna. Mendengar kata-kata Frankly, bawa-bawa tua tertawa lalu duduk di dekat Tufu dan berkata, aku tahu engkau sudah tidak ingin menggunakan jurus andalanmu. Namun ini sangat penting untuk tuan muda, jadi lepaskan semuanya dan majulah. Tunjukkan jurus andalan keluarga Tu agar tuan muda menilainya. Tufu bangkit lalu berkata, sudah lama aku tidak mempraktekkan gerakan ini, walau kaku aku harap dapat membantu tuan muda. Frankly pun tersenyum lalu berkata, saudara tua, silakan. Tufu memulai gerakannya, diawali dengan menakuk kedua tangan di dada dan seterusnya hingga semua jurus itu yang berjumlah 96 selesai dimainkan. Tetua Jiang mengangguk-angguk saat Tufu memainkan gerakannya, begitu juga dengan Jackson dan Max Long. Jurusmu sangat mematikan, Tetua Jiang berkata sungguh-sungguh. Tufu tersenyum menjawab, namun jurus itu hanya setengah langkah, sudah kalah oleh keturunan kalian. Tetua tersenyum menjawab, karena kami tahu langkahmu jadi engkau tidak bisa berkutik, namun bagi lawan yang tidak dapat mengenali langkahmu, maka jurus itu sangat mematikan. Yang dikatakan Tetua Jiang itu benar, jurusmu itu jika dimainkan dengan kecepatan tinggi, disertai dengan tenaga dalam tinggi, maka jurus itu sangat mematikan. Frankly menambahkan. Tufu tersenyum lalu berkata, aku sudah lupa betapa mematikan jurus itu. Namun engkau bisa memetiknya untuk dijadikan dasar melawan Max Chung. Frankly mengangguk, tentu aku akan memetiknya dan aku minta waktu sebulan ini untuk menunjukkan pada kalian bagaimana jurus-jurus itu tergabung menjadi satu. Tania yang berada di pangkuan Frankly berkata, ayah, jurus kakek buyut Tufu digabung tinju berantai kakek bawa-bawa sangat bagus. Frankly mengangguk lalu berkata, apakah engkau sudah dapat menggabungkan kedua jurus itu? Tania mengangguk lalu turun dari pangkuan ayahnya berjalan menuju lapangan aula. Lalu berdiri seperti halnya Tufu, menakupkan kedua tangan di dada lalu mulai bergerak memainkan jurus Tufu dan bawa-bawa tua bersamaan. Semua orang menatap Tania yang bergerak memainkan gabungan dua jurus yang berbeda menjadi satu. Tufu dan bawa-bawa tidak mengenali lagi jurus mereka karena gerakan itu sudah digabung menjadi satu oleh Tania. Setengah jam kemudian Tania menyelesaikan gerakannya. Frankly melompat mengambil putrinya lalu berkata, engkau sangat cerdas menggabungkan kedua jurus itu dengan hanya sekali melihat.
Begitu juga dengan semua orang yang berada di sana berpendapat sama, sedangkan Tu Fu dan Bao Sheng hanya tersenyum. Bao Sheng berkata, "Aku sudah memenuhi janjiku memberikan jurus ini kepada putrimu." John Lee yang tidak percaya berkata, "Bagaimana mungkin sekali melihat dia bisa menggabungkan dua jurus yang berjumlah ratusan itu?" Jackson pun tertawa lalu berkata, "Hahaha, kalau tidak melihatnya sendiri maka aku tidak percaya, namun ini adalah kenyataan dan aku bangga memiliki pewaris seperti cucuku ini." Setelah mengatakan itu, Jackson keluar menuju ke halaman belakang. Ia mendatangi meja Anita Lu yang pada waktu itu masih mengobrol bersama wanita lainnya. Sesampai di sana, Jackson berkata, "Engkau serahkan hak warismu pada cucuku sekarang, agar aku mati dengan tenang." Anita Lu dan wanita lain memandang Jackson Lu dengan penuh pertanyaan. John Lee yang juga sudah tiba di sana duduk di samping istrinya lalu berkata, "Engkau resmikan hak waris keluargamu pada cucuku seperti permintaan ayah tadi." Anita Lu menatap suaminya dan semakin bingung, sedangkan semua orang yang berada di aula sudah berkumpul di belakang dan tersenyum menatap Anita Lu yang bingung. Roslyn yang juga berada di sana ikutan bingung. Cecilia bertanya kepada Franklin. Ia pun berkata, "Ada apa ini?" Anita Lu juga menunggu jawaban Franklin yang masih menggendong putrinya. Melihat ini, Franklin pun berkata, "Putrimu tadi ikut melihat gerakan jurus milik tetua dan lain-lain. Setelah itu, ia mempraktekkan penggabungan dua jurus milik Tu Fu dan Bao tua dengan sempurna tanpa celah." Mendengar ini, Anita Lu berdiri, mengambil Tania dari pelukan Franklin, memangkunya lalu berkata, "Dengan sekali melihat dia sudah bisa menggabung jurus Tuan Fu dan Bao." Franklin mengangguk. Jason pun berkata, "Makanya aku meminta untuk mewarisinya dan diresmikan sekarang ini sebelum Mulan Li kembali, agar ia tidak direbut cucuku ini untuk keluarga Linya." Semua tersenyum mendengar kata-kata Jackson. Anita Lu berkata, "Baiklah, maka ayah undang tetua Lu untuk hadir di sini besok. Aku akan menyerahkan hak waris kepadanya." Jackson tersenyum lalu mengambil teleponnya menghubungi King Zhao. Anita Lu yang masih memangku Tania bertanya padanya, "Apakah engkau bisa menggabungkan semua jurus yang tadi engkau lihat?" Tania mengangguk lalu menjawab, "Bisa. Jurus dari 13 kakek Jang itu digabung jadi satu dan tidak cocok untuk digabungkan dengan kakek Fu dan Bao. Sedangkan kakek Long digabung dengan kakek Buyut dan kakek Li baru cocok." Franklin mengambil putrinya, menurunkan di lapangan lalu berkata, "Engkau mainkan gabungan 13 jurus kakek Jang dahulu." Setelah mengatakan itu, Franklin pun duduk, lalu memperhatikannya. Tania memainkannya, maka terdengar teriakan dari tetua Jang saat jurus mereka dimainkan. Setelah selesai, Franklin berkata, "Apakah engkau butuh istirahat dahulu baru memainkan gerakan terakhir?" Tania menggeleng kepalanya, lalu memainkan gerakan ketiga. Orang itu menjadi satu. "Itu jurus keluargaku," teriak Feng Long. Anita Lu yang tidak mau ketinggalan berkata, "Itu jurus andalan ayah." Maka suasana semakin ramai karena John Lee pun ikut berteriak ketika jurus keluarganya dimainkan. Setelah selesai, maka Anita Lu berlari mengambil Tania sambil berkata, "Engkau memang pantas menjadi wanita Lu dan pewaris keluarga nenek." Tania yang berkeringat tersenyum sambil mencubit pipi Anita Lu. Franklin berkata, "Ajaib, aku kalah dalam hal ini. Dia bisa merangkainya dengan sangat baik." "Ayah bisa belajar padaku," kata Tania bangga. Franklin mengangguk lalu menjawab, "Tentu. Ayah meminta bantuanmu untuk ini." Tania yang masih di pangku Anita Lu berkata lagi, "Boleh, asal Tania dibeliin es krim. Sudah lama Tania tidak makan es krim." Cecilia mengambil teleponnya lalu menghubungi Rianti dan berkata, "Engkau belikan es krim kesukaan putriku, borong semuanya." Franklin menatap Cecilia yang tersenyum padanya. Lalu Cecilia pun berkata, "Aku tidak ingin putri mengatakan aku pelit lagi." Franklin tertawa. Teringat suatu ketika mereka berjalan menuju sekolah, putrinya mengatakan bahwa Cecilia pelit, tidak pernah membelikannya es krim. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!